Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Keberagaman budaya di Indonesia antaranya adalah rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Keberagaman tersebut patut disyukuri dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Baiklah teman-teman semuanya, silakan amati gambar rumah adat berikut ini. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengenali macam-macam gambar rumah adat ini? Baiklah, selanjutnya silakan kalian simak penjelasan mengenai rumah adat ramah lingkungan cerminan kearifan lokal. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Tak hanya memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, di setiap provinsinya juga memiliki berbagai macam desain rumah adat yang masing-masing memiliki kearifan lokal tersendiri. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain memiliki kearifan lokal, rumah-rumah adat di setiap daerah kebanyakan juga memiliki keunggulan, yaitu sangat ramah lingkungan. Berikut contoh-contoh rumah adat Indonesia yang ramah lingkungan dan juga mencerminkan kearifan lokal. 1. Rumah panggung. Salah satu bentuk dasar dari rumah adat yang bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia adalah rumah panggung. Ciri utama dari rumah panggung adalah rumah dibuat melayang, tidak bertumpu pada permukaan tanah dan disangga oleh kolom yang terbuat dari kayu. Rumah panggung adalah salah satu bentuk kearifan lokal untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi, mencegah rumah tergenang saat banjir. Nomor 2. Rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat suku Jawa. Desain rumah yang syarat dengan elemen kayu yang menyejukkan ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu teras atau pendopo, peringgitan atau perantara antara bagian depan dan dalam rumah, dalam ageng atau bagian inti rumah yang terdiri dari kamar-kamar, dan bagian terakhir yang disebut gandok dan pawon yang merupakan bagian belakang rumah. Setiap bagian rumah memiliki kearifan lokal. Pendopo biasanya dibangun tanpa pembatas di keempat sisinya, melambangkan sikap terbuka pemilik rumah bagi siapa saja yang ingin datang. Peringgitan merupakan ruang peralihan dari pendopo menuju ke ruang utama atau dalam ageng. Pada zaman dahulu, ruangan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit pada acara-acara tertentu. Dalam tradisi Jawa, dalam ageng merupakan bagian terpenting di dalam rumah karena di ruangan ini terdapat 3 sentong atau 3 kamar. 1 kamar utama dan 2 kamar untuk penghuni perempuan dan laki-laki. Bagian kanan untuk anggota keluarga perempuan dan bagian kiri untuk anggota keluarga laki-laki. Terakhir, pawon atau dapur dalam tradisi Jawa. Pawon berarti tempat awu atau tempat abu. Oleh karena itu, ruangan ini ditempatkan di bagian belakang dari rumah.
3. Rumah Nias. Rumah khas Pulau Nias di Sumatera Utara ini memiliki bentuk yang sangat unik dan khas. Rumah adat Nias dibedakan menjadi dua, yaitu Omo Sabua untuk kepala desa dan Omo Hada untuk rakyat. Perbedaan utama keduanya ada di bagian atap. Atap Omo Sabua berbentuk oval dan terbuat dari jerami, sedangkan Omo Hada memiliki atap yang menjulang. Rumah adat Nias memiliki atap loteng yang lebar dan kisi-kisi jendela yang lebar yang berfungsi memberikan penerangan dengan maksimal pada siang hari dan juga ventilasi yang baik sehingga membuat sirkulasi udara dapat masuk ke dalam rumah dan menciptakan suhu yang sejuk di dalam rumah. Hal ini merupakan bentuk kearifan lokal untuk menjaga rumah tetap sejuk menghadapi suhu udara dan kelembapan yang tinggi khas iklim tropis. Terletak di kawasan rentan gempa bumi, membuat masyarakat Nias menggunakan teknik konstruksi bangunan tersendiri, menggunakan sumber daya alam yang ada. Untuk memaksimalkan elastisitas konstruksi bangunan menghadapi gempa, pilar-pilar tidak didirikan di atas tanah, melainkan di atas pondasi batu. Hal ini merupakan teknik perlindungan untuk menghindari kontak langsung antara tanah dengan kayu, agar konstruksinya dapat tahan lebih lama. Dari semua jenis rumah adat yang ada dari berbagai provinsi di Nusantara, rumah-rumah khas Indonesia memiliki benang merah kearifan lokal yang sama, yaitu ramah lingkungan. Desain rumah tradisional Indonesia sangat mengutamakan aliran dan peralihan udara, mengoptimalkan pencahayaan alami, membangun dengan mempertimbangkan curah hujan dan fenomena alam, serta menggunakan bahan bangunan yang alami dan ramah lingkungan. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa contoh tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Silahkan kalian tuliskan keunikan masing-masing rumah adat yang kalian ketahui. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.